Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala taufik dan hidayah Allah. Kembali Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita semua
melapangkan dada-dada kita semua untuk kembali menghambakan diri kita kepada Allah, untuk kembali berislam, tunduk, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat kami untuk diri kami dan jamaah sekalian, untuk senantiasa kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takwa adalah sebuah kata yang ringkas, namun disitulah letak inti kebahagiaan, inti keselamatan, inti kemenangan di dua negeri, di kehidupan dunia dan di negeri akhirat. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang siddiq. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kepada hamba-hambanya untuk menjadi bagian orang-orang yang jujur ketika mereka menghambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar di dalam hidupnya, dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Buah dari takwa. Maka apakah kita jamaah sekalian di dalam keislaman kita ini telah dikategorikan sebagai hamba-hamba yang bertakwa atau tidak? Ya. Sehingga kita menjadi hamba-hamba yang berhak mendapat janji-janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa itu. Kita telah melalui musim-musim ketaatan. Kita telah melalui musim-musim yang ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah, yang ibadah itu dimudahkan oleh Allah, yang ibadah itu pahalanya, keutamaannya, kedudukannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita masih masuk di bulan Dzulhijjah. Masih di dalam bulan-bulan ketaatan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 4. Lagi-lagi Allah menyinggung tentang takwa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan urusannya, jadikan perkaranya menjadi mudah. Bayangkan. Hanya dengan kalimat takwa. Ya. Kemudian Allah kembali berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 27. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Sungguh tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Yang semua ibadahnya didasari penghambaan diri dia kepada Allah. Yang semua ibadahnya didasari keikhlasan diri dia di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari maksud-maksud yang lain, dari maksud-maksud dunia. Semata-mata karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bahkan Allah berfirman dalam surah An-Naba ayat 31 dan 34. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna lil muttaqina mafaza, hadaika wa a'naba, wa kawaiba atraba, wa ka'san dihaqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh betul-betul kata Allah tabaraka wa taala, bagi orang-orang yang bertakwa ini mafaza, kemenangan. Ya. Allah enggak bilang yang lain. Allah enggak bilang orang yang akan mendapatkan kemenangan adalah orang yang telah mencapai pencapaian dunia ini dan itu, derajat ini dan itu. Tidak. Tapi hanya dengan kalimat takwa yang setiap individu muslim dan muslimah bisa mendapatkannya, bisa mengantonginya, bisa mengupayakannya, tidak peduli apa status derajat sosialnya. Hanya kalimat takwa saja. Dia bisa mendapatkan kemenangan, dia bisa mendapatkan kecukupan, dia bisa mendapatkan rezeki, dia bisa mendapatkan kemudahan. Ini tolak ukur jamaah sekalian akan kemenangan, keberhasilan, dan kemudahan di kehidupan dunia ini. Kemudian jamaah sekalian, Allah mengatakan wahadaika wa a'naba, dan bagi mereka juga kebun-kebun dan a'nab, anggur-anggur, buah-buahan, hal yang menenangkan, menyejukkan pandangan dari kebun-kebun yang hijau. Ya. Kemudian kata wa kawaiba atraba, dan gadis-gadis yang belia. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab tafsir wa kawaiba atraba, jadi gadis-gadis belia yang montok. Ya. Betapa nikmatnya itu surga. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Subhanallah. Kita baru saja dididik oleh Allah dari bulan Sya'ban sampai bulan Dzulhijjah ini. Sekarang kita sudah berpindah di musim-musim selain musim-musim ketaatan. Ada, tapi tidak seramai, ya, seintens apa yang telah kita lalui bersama baru-baru ini. Di sini Allah ingin melihat ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya? Siapakah di antara kalian yang bertakwa kepada Allah? Siapakah di antara kalian yang Islamnya itu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan semua ada sebabnya, jamaah sekalian. Ya, di antara sebabnya yang kita sama-sama sering membacanya dalam hari Jumat dalam surah Al-Kahfi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Kata Allah tabaraka wa taala, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha Allah. Yuriduna wajha. La ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya walau tuti man adfalna qalbahu an dzikrina wattabi hawahu wa kana amruhu furta." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarkanlah jiwamu bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi hari atau di petang hari, di sore hari, yang mereka itu menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mereka menyuruh Allah dengan menyebarkan jiwanya di dalam seruan kepada Allah sepanjang pagi dan petang, di seluruh waktunya, yang mana dengannya, dengan seruannya itu kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, zikirnya kepada Allah, hanya semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan janganlah engkau palingkan matamu dari mereka yang dengannya engkau mengharapkan perhiasan dunia. Ya. Jadi perhiasan dunia itu, jamaah sekalian, dibanding orang-orang yang sabar ini, berdoa, beribadah kepada Allah siang dan malam, itu sangat sedikit.
Lihat ukuran ya, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar, yang senantiasa menyeru beribadah kepada Allah dengan ikhlas pagi dan petang. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabi' hawahu wa kana amruhu farata." Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari zikir kepada kami dan mengikuti hawa nafsunya. Jangan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada dua jamaah sekalian, ada dua golongan di kehidupan dunia ini. Ada orang-orang yang sabar di dalam ketaatannya kepada Allah dan ada orang yang mengikuti hawa nafsunya. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat ini bisa diraih dengan apa? Dengan sabar. Membersamai mereka. Ya. Yang mungkin kita lihat kondisi dari kehidupan dunianya biasa-biasa saja. Tidak semewah, sedahsyat, seheboh orang-orang yang lain. Tapi di sini jamaah sekalian, Allah perintahkan kita untuk membersamai mereka, bersabar dengan mereka di dalam menyeru beribadah kepada Allah pagi dan petang. Dan Allah larang kita mengikuti orang-orang yang Allah lalaikan hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan lebih mengikuti hawa nafsunya. Ini sebab di antara sebab ya Allah Subhanahu wa taala golongkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena mereka inilah yang bersabar di dalam ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah jemaah sekalian, lihatlah diri kita, istri kita, anak-anak kita, lingkungan kita, bagaimana arah kehidupan mereka. Maka kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisis salih wa jalisus su'i kahamilil misk wa nafikil qir." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh perumpamaan ya, teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk itu perumpamaannya bagaikan ya, penjual parfum dan pandai besi. Ya, jadi teman yang baik ini bagaikan kita duduk dengan penjual parfum. Yang kata Nabi Muhammad SAW, si penjual parfum ini, teman duduk yang baik ini, kata Nabi, imma yahdika, entah nanti dia akan memberikan parfumnya untukmu, wa imma tabta'a minhu, atau mungkin engkau membeli darinya parfumnya, wa imma antajida minhu rihan thayyibah, atau setidaknya engkau akan mendapatkan bau yang harum darinya. Ya, ini perumpamaan teman duduk yang baik. Dan perumpamaan teman duduk yang buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma yahriqa thiyabaka wa imma tajidu minhu rihan khabithah. Atau entah ya, bagi teman duduk yang buruk yang diperumpamakan dengan pandai besi ini ya, entah ketika engkau duduk bersamanya, entah pekerjaannya akan membakar pakaianmu atau engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap dari pekerjaannya ya. Ini disebabkan apa? Pekerjaannya yang tidak nyaman, pekerjaannya yang tidak ya, baik. Ini hanya perumpamaan, bukan berarti pandai besi itu buruk, tidak. Perumpamaan, akibat sebab akibat. Maka jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita melihat ya, musim-musim ketaatan yang berlalu ini, betapa nikmatnya ibadah kepada Allah. Betapa nikmatnya duduk bersama orang-orang yang ya, pagi dan petangnya berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala.
yang dengannya mendatangkan kebaikan demi kebaikan untuk kita. Dari tenangnya jiwa, nikmatnya ibadah, ya, tentramnya kehidupan kita, entah pada keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita, pasangan kita, disebabkan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersamai orang-orang yang di sepanjang harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah jamaah sekalian ini jadi ibrah, pelajaran buat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang ikhlas, jujur di dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim. Aku li qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Kata Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kalian telah menyelesaikan manasik kalian. Ini yang orang-orang yang baru pulang haji. Orang-orang yang baru menyelesaikan ibadah-ibadah yang besar, agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang besar, agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang tuh kalau biasa sudah selesai melakukan suatu ibadah biasanya mau santai ya tidak, mau istirahat. Dan asbabul nuzulnya ayat ini disebabkan apa? Kebiasaannya orang-orang jahiliyah yang masih mengikuti yang mengikuti agama Ibrahim juga tapi tetap berhaji. Ya. Ketika mereka sudah berhaji jamaah sekalian, ketika mereka telah melaksanakan ibadah-ibadah yang agung besar di sisi Allah, ketika mereka telah pulang, ya, mereka santai-santai sambil menceritakan kebaikan-kebaikan bapak-bapaknya, nenek moyangnya. Woi, saya bapakku itu sudah kasih makan ini. Saya itu orang tua aku sudah bersedekah ini. Ya. Jadi setelah melakukan ibadah haji mereka pulang membanggakan amalan-amalan orang tuanya. Maka turunlah ayat ini. Wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikri abaikum. Kalau kalian telah menunaikan manasik haji kalian, ibadah yang besar ini, tata cara ibadah yang besar ini, ya, maka berzikirlah kepada Allah kembali sebagaimana kalian mengingat berzikir bapak-bapak kalian, amalan-amalan bapak kalian. Lihat. Kita telah masuk di musim-musim ketaatan dengan melakukan ketaatan yang besar. Ketika telah kita keluar, apa perintah Allah? Allah memerintahkan kita kembali berzikir kepada Allah. Sebagaimana kita mengingat amalan-amalan bapak kita. Tapi Allah ganti untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, au asyadda dzikra, atau bahkan lebih dahsyat lagi ingatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mengingat amalan-amalan bapak-bapak kalian itu. Ya. Setelah kita di musim-musim ketaatan ini, Allah perintahkan kita lagi untuk senantiasa beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mempermantapnya, melebihi menjaga kualitas ibadahnya, meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Au asyadda dzikr, atau bahkan lebih dahsyat lagi zikir kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kalian kepada Allah sampai datangnya al-yakin, itu kematian itu. Ya. Semoga apa yang kami sampaikan kesempatan yang mulia ini jadi sebuah bekal dan hal yang bermanfaat untuk diri kami dan jamaah sekalian. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin.
اللهم ارضى خلفاء راشدين أبا بكر عمر عثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر مسلمين والمسلمات في كل زمان والمكان ودمر أعداءك يا الله ودمر أعداءك يا الله ودمر أعداءك يا الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر.